Salam saudara terkasih, kembali pagi yang diberkati ini saya ingin berbagi sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama, di mana saya melihat sebuah konten video terjadi perdebatan antara seorang yang bernama Febri Anwar 666 dan seorang pakar atau ahli teologi. Di sini mereka memperdebatkan tentang bunyi daripada Wahyu pasal pertama ayat yang pertama. Saudara Febri Anwar 666 mengatakan bahwa Yesus diberikan wahyu. Sementara seorang ahli teologi ini berkata bahwa Yesus bukan menerima wahyu, tetapi Yesuslah yang memberitakan pewahyuan itu. Nah, di sini dengan jelas kalimat yang ditulis pada Wahyu pasal pertama ayat yang pertama di sini dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus. Perkataan inilah wahyu Yesus Kristus berarti pengertiannya bahwa wahyu itu berasal daripada Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, wahyu ini adalah suatu penyataan atau suatu penyampaian yang berasal daripada Yesus Kristus. Dan kalimat yang selanjutnya adalah yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kata dikaruniakan berarti penjelasannya adalah Yesus sendiri mendapatkan, dikaruniakan kepada Yesus berarti Yesus mendapatkan suatu kepercayaan untuk menyampaikan pesan atau wahyu atau sebuah nubuatan atau suatu penyataan kepada umat-umatnya. Disinilah saudara dan saya, kita harus sadari, terlebih saudara Febri Anwar, bahwa kalimat ini sudah dengan jelas tertera bahwa inilah wahyu Yesus Kristus. Artinya wahyu itu atau penyataan itu atau suatu pesan yang dia akan disampaikan itu adalah berasal daripada Yesus sendiri. Yang Allah atau Bapanya mempercayakan itu kepadanya. Di mana di dalam kalimat ini ditulis yang dikaruniakan Allah kepadanya. Artinya pesan pewahyuan itu dipercayakan oleh Bapa atau Allahnya kepadanya. Sedangkan wahyu atau isi pesan itu sendiri berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bicara tentang kitab Wahyu ini, kita berbicara tentang pesan atau suatu penyataan yang Yesus sampaikan kepada ketujuh mata jemaat, saudara-saudara. Dan ketika kembali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua saudara-saudara bahwa ketika kita membaca firman Allah, kita harus berangkat daripada suatu pemahaman bahwa tujuan kita menyampaikan ayat-ayat yang tertuang daripada Alkitab itu, niat kita untuk kita mempelajari atau kita mencari tahu atau dan sebagainya. Tetapi kalau niat itu sudah terlahir dari hati kita, sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, maka sampai kapanpun saudara dan saya membaca bagian-bagian daripada ayat Alkitab, saudara tidak akan memahami, saudara tidak akan mengerti, saudara tidak akan bisa sampai kapanpun menyelami apa pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya. Tetapi ketika niat hati saudara dan saya bersih, terlahir dari hati yang murni, saya percaya bahwa Roh Kudus sendiri akan memberikan hikmat, pengertian, pemahaman sehingga saudara dan saya akan mengerti. Kita membaca, seringkali saya katakan bahwa kalau kita membaca sebuah ayat firman Tuhan, kita baca satu perikop atau satu bab secara keseluruhan sehingga kita memahami, mengetahui apa pesan yang Allah maksudkan untuk disampaikan kepada saudara dan saya. Sebagaimana dalam pasal 1 kitab Wahyu ini, kita bisa melihat bahwa kita merujuk selain daripada tadi pasal 1 ayat 1, kita bisa melihat dari ayat 11 sampai kepada ayat yang 18. Ketika pesan Tuhan ini disampaikan dan ketika Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, dia melihat Yesus, dia tersungkur depan kaki Yesus. Dan Yesus katakan di dalam ayat yang 17 bahwa janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, yang telah mati, namun lihatlah aku hidup. Itu kata Yesus, sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini berarti berpengertian bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan itu sendiri yang datang ke dalam dunia, yang pertama untuk karya penyelamatan, yang kedua untuk menjadi hakim yang adil. Tuhan memberkati.